Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suharman dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Nur Izzati SPD MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya dengan judul Analisis Keterampilan Berkomunikasi Mahasiswa Calon Guru Pendidikan Matematika pada mata kuliah Micro Teaching. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2017 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun proyek artikel ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang dari artikel ilmiah saya. Matematika merupakan disiplin ilmu pasti, di mana di dalamnya berisi banyak sekali konsep-konsep abstrak. Hal inilah yang membuat banyak siswa, bahkan mahasiswa, sulit bahkan pusing dalam memahami konsep-konsep abstrak tersebut. Namun, matematika memainkan peranan penting di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rus Effendi di dalam bukunya yang berjudul Pengajaran Matematika Modern. Beliau mengatakan bahwasanya matematika merupakan ratu dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, meskipun sulit, kita tetap harus mempelajari matematika. Nah, sebagai calon pendidik ataupun pendidik, kita harus memiliki sebuah bentuk penanganan khusus untuk mengatasi masalah tadi, agar siswa atau peserta didik tidak pusing atau mudah dalam memahami konsep-konsep abstrak yang ada di dalam matematika. Nah, salah satu bentuk penanganan khusus tersebut yang wajib dimiliki oleh setiap pendidik adalah kemampuan atau keterampilan berkomunikasi. Nah, bagaimana cara melatih kemampuan keterampilan mahasiswa calon guru pendidikan matematika dalam hal berkomunikasi? Mahasiswa FKIP pada umumnya mendapat mata kuliah micro teaching, di mana mata kuliah micro teaching ini menurut pendapat Asril, beliau mengatakan merupakan mata kuliah praktik mengajar yang diartikan sebagai latihan keterampilan keguruan dalam ruang lingkup yang kecil atau teman sejawat, di mana tujuan dari mata kuliah micro teaching ini adalah untuk menyiapkan kompetensi pedagogik dari calon mahasiswa calon pendidik maksud saya. Nah, selanjutnya komunikasi. Menurut pendapat Arni Muhammad, beliau mengatakan komunikasi adalah suatu pertukaran pesan verbal maupun non-verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Pada proses pembelajaran, si pengirim ini merupakan pendidik, sedangkan si penerima pesan ini merupakan peserta didik. Nah, dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, Karti Soeharto memberikan pandangannya terhadap kemampuan berkomunikasi. Beliau mengatakan, kemampuan berkomunikasi merupakan kemampuan guru dalam menciptakan iklim komunikatif antara guru dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga dapat kita katakan bahwasanya kemampuan berkomunikasi ini memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran, karena kemampuan berkomunikasi yang baik dan bagus akan menciptakan iklim komunikatif dan mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abror pada tahun 2013, di mana hasil penelitiannya menyebutkan guru dengan kemampuan berkomunikasi yang efektif dan komunikatif akan sangat menunjang tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Nah, selanjutnya metode penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan objek penelitiannya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2017 yang sedang mengambil mata kuliah Micro Teaching pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Dipilih 26 mahasiswa dari 2 kelas yang berbeda. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi kemampuan berkomunikasi, di mana peneliti mengembangkan sendiri lembar observasi ini yang kemudian divalidasi oleh ahli. Terdapat 15 indikator di dalam lembar observasi ini. Selanjutnya, pengumpulan data menggunakan teknik observasi terhadap video pembelajaran mahasiswa micro teaching tadi.
Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis Miles dan Huberman, yaitu terdapat 3 tahap. Yang pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti juga menggunakan rumus persentase yang dikemukakan oleh M. Ngaling Purwonto untuk mendapatkan persentase dari setiap indikator. Rumusnya NP sama dengan R per SM kali 100%. Dengan NP itu merupakan nilai persen yang ingin dicari, R merupakan nilai mentah dari mahasiswa ataupun kelompok mahasiswa, sedangkan SM merupakan skor maksimal yang didapatkan dari setiap indikator. Nah, selanjutnya hasil yang saya dapatkan. Seperti terlihat di PPT, terdapat 7 indikator yang mendapatkan kriteria sangat baik dari 15 indikator, dan 3 indikator mendapat kriteria baik, dan 2 indikator mendapat kriteria cukup, dan 3 indikator mendapat kriteria sangat kurang. 7 indikator yang mendapatkan kriteria sangat baik itu yaitu suara lantang, tenang dan tidak gugup, tidak berbelit-belit dalam penyampaian, artikulasinya jelas, intonasi bervariatif dan mendukung substansi pembicaraan. Dan selanjutnya ada memberikan pertanyaan singkat pada waktu menjelaskan pokok pembahasan. Sedangkan indikator yang mendapatkan kriteria baik ada 3, yaitu berretorika, menggunakan bahasa formal, dan mampu menghubungkan pertanyaan siswa terkait pokok bahasan. Dan yang mendapatkan kriteria cukup ada 2, yaitu mampu menciptakan komunikasi 2 arah dan melakukan variasi dalam bertanya. Sedangkan 3 indikator yang mendapatkan kriteria sangat kurang itu adalah memberikan penguatan verbal dan atau non-verbal. Selanjutnya ada variasi dalam memberikan penguatan verbal dan atau non-verbal, serta memberikan penekanan pada kata kunci penting terkait pokok pembahasan. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih detail lagi per indikatornya. Untuk indikator yang pertama itu ada suara lantang. Bisa kita lihat di mana 50% mahasiswa mendapatkan skala 5. Ya, skala 5 ini merupakan skala tertinggi. Selanjutnya 12%, maksud saya 46% mendapatkan skala 4 dan 4% mendapat skala 3. Selanjutnya hasil. Seperti yang terlihat di PPT, terdapat 7 dari indikator observasi yang mendapat kriteria sangat baik, yaitu suara lantang, tenang dan tidak gugup, tidak terbelit-belit dalam penyampaian, artikulasinya jelas, intonasi bervariatif dan mendukung substansi pembicaraan, dan memberikan pertanyaan singkat pada waktu menjelaskan pokok bahasan. Dan 3 indikator mendapat kriteria baik, diantaranya berretorika, menggunakan bahasa formal, dan mampu menghubungkan pertanyaan siswa terkait pokok bahasan. Selanjutnya, 2 indikator mendapat kriteria cukup, yaitu melakukan variasi dalam bertanya dan mampu menciptakan komunikasi 2 arah. Dan terdapat 3 indikator mendapat kriteria sangat kurang, di antaranya memberikan penekanan pada kata kunci penting terkait pokok bahasan dan memberikan penguatan verbal atau non-verbal, serta melakukan variasi dalam memberikan penguatan verbal atau non-verbal. Nah, selanjutnya saya akan membahas secara mendetail per indikator. Indikator yang pertama yaitu suara lantang. Nah, kita mengetahui bahwasanya suara lantang merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh pendidik. Nah, dari ke-26 mahasiswa yang menjadi objek penelitian, terdapat 50% yang mendapat skala 5. Skala 5 ini merupakan skala tertinggi, dalam artian mereka telah memiliki kelantangan suara yang cukup untuk menjelaskan atau melakukan pembelajaran. Selanjutnya 46% mendapatkan skala 4 dan hanya 4% saja atau sebanyak 1 orang yang mendapat skala 3. Nah, selanjutnya tenang dan tidak gugup.
Dalam melakukan pembelajaran, tentu saja pendidik harus tenang dan tidak gugup, agar mudah ketika beliau menjelaskan. Nah, dari hasil penelitian saya, hanya 1 orang saja yang mendapat skala 4 dalam hal indikator tenang dan tidak gugup, sedangkan selebihnya telah memberikan telah mendapatkan skor yang baik terhadap indikator ini. Indikator yang ketiga yaitu beretorika. Untuk indikator nomor 3, hanya 4% atau 1 orang siswa yang mendapatkan skala 5, sedangkan sisanya sebanyak 96% hanya mampu mencapai di skala ketiga. Selanjutnya menggunakan bahasa formal. Nah, dalam pembelajaran sebaiknya kita tidak menggunakan bahasa formal, tetapi menggunakan bahasa yang komunikatif agar mudah dimengerti oleh peserta didik. Di dalam indikator ini terdapat 23 siswa maksudnya mahasiswa atau sebesar 88% mendapatkan skala 4 dan 2 siswa atau sebanyak 8% mendapat skala 3. Dan hanya 1% saja, maksud saya hanya 1 mahasiswa atau sebesar 4% saja yang mendapat skala 5. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya tidak perlu formal, tetapi lebih ke bahasa yang komunikatif. Oleh karena itu, tidak banyak mahasiswa yang mendapatkan skala 5 dalam hal penggunaan bahasa formal. Selanjutnya, tidak berbelit-belit. 92% atau sebanyak 24 siswa mendapatkan skala 5 dan 2% mahasiswa maksud saya mendapatkan skala 4 dalam hal tidak berbelit-belit. Selanjutnya, artikulasi yang jelas. Artikulasi ini merupakan kejelasan saat berbicara, kejelasan vokal yang saat berbicara, di mana 96% mahasiswa objek penelitian mendapatkan skala 5 dan hanya 1 orang atau sebesar 4% saja yang mendapatkan skala 4. Hal ini dikarenakan mahasiswa tersebut memiliki cadel dalam pengucapan huruf R, sehingga terganggu artikulasinya. Selanjutnya, indikator yang ke-7 yaitu berintonasi, di mana 77% mendapatkan skala 5, 19% mendapatkan skala 4, dan 4% atau 1 orang saja yang mendapatkan skala 3. Selanjutnya, indikator yang ke-8 yaitu penekanan pada kata kunci. Nah, untuk penekanan pada kata kunci ini belum terlihat hampir di semua mahasiswa objek penelitian, di mana hanya 1 orang atau sebesar 4% mampu mencapai skala 4, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 96% hanya mampu mencapai skala 1 atau skala maksimum dalam hal memberikan penekanan pada kata kunci. Selanjutnya, indikator yang ke-9 yaitu fokus pada pertanyaan dan mampu menghubungkan pertanyaan dengan materi di indikator yang 10. Nah, sebenarnya untuk indikator 9 dan 10 ini tidak bisa saya jelaskan lebih lanjut. Kenapa? Karena pada video pembelajaran yang saya observasi hanya terdapat 5 mahasiswa saja yang memiliki pertanyaan daripada siswanya, sehingga untuk indikator ini tidak bisa digeneralisir untuk semua mahasiswa objek penelitian. Namun bisa kita lihat dari 5 siswa tadi, terdapat 60% mendapatkan skala 3 dalam fokus pada pertanyaan, dan 2% atau 40% mendapatkan skala 2 dalam hal fokus pertanyaan. Selanjutnya, mampu menghubungkan pertanyaan dengan materi, sebanyak 60% mendapatkan skala 4, 20% pada masing-masing skala 1 dan skala 2 dan skala 3. Selanjutnya, indikator nomor 11 yaitu 11 dan 12 maksud saya, yaitu memberikan penguatan verbal atau non-verbal serta variasi dalam memberikan penguatan tersebut.
Nah, penguatan verbal ini merupakan bisa dikatakan bentuk bentuk applaus guru, bentuk penghargaan yang guru berikan terhadap hasil kerja siswa. Bisa diberikan dalam bentuk kata-kata atau verbal, bisa juga diberikan secara non-verbal. Nah, hasil pengamatan saya terdapat seperti terlihat pada PPT 62% mahasiswa mendapatkan skala 1 dan 19% mahasiswa masing-masing di skala 3 dan 4. Sedangkan untuk variasinya 62% di skala 1 dan 19% masing-masing di skala 2 dan 3. Selanjutnya untuk indikator ke-13 yaitu komunikasi dua arah. Nah, penting sekali bagi pendidik untuk menciptakan komunikasi dua arah agar siswa tidak pasif dalam proses pembelajaran, tetapi dapat juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik harus mampu untuk menciptakan komunikasi dua arah. Berdasarkan hasil penelitian saya, terdapat 42% siswa mendapatkan skala 3, 35% siswa mendapatkan skala 4, 15% mahasiswa mendapatkan skala 2, dan sebanyak 8% saja yang mampu untuk mendapatkan skor maksimal, yaitu skala 5 dalam hal komunikasi dua arah. Selanjutnya untuk indikator nomor 14 dan 15. Ini terkait dengan memberikan pertanyaan singkat serta variasi dalam memberikan pertanyaan singkat. Seperti kita lihat pada PPT, 65% mahasiswa mendapatkan skala 5, 31% mendapatkan skala 4, dan 4% mendapat skala 1 untuk indikator memberikan pertanyaan singkat. Sedangkan untuk indikator dalam hal melakukan variasi, sebanyak 50% mendapatkan skala 3, 34% mendapatkan skala 4, dan masing-masing 8% mendapat di skala 5 dan 1. Nah, selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya capai, yang pertama, mahasiswa calon guru masih terlihat kurang dalam memberikan penguatan. Hal ini dikarenakan mahasiswa calon guru terlalu fokus dengan apa yang ingin disampaikan, sehingga tidak terbesit untuk memberikan penguatan terhadap respon siswa. Yang kedua, bentuk penguatan yang diberikan masih kurang bervariasi. Setiap manusia memiliki kata-kata yang sering diucapkannya, sehingga pada saat memberikan penguatan yang dapat dikatakan dilakukan secara responsif atau cepat, mahasiswa calon guru cenderung mengeluarkan kata-kata yang telah sering ia gunakan. Yang ketiga, memberikan penekanan kata kunci bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi mahasiswa calon guru, karena selain memainkan intonasi, mereka juga harus tahu kata-kata kunci dari setiap materi pembelajaran. Sedangkan saran yang dapat saya berikan adalah yaitu sebagai mahasiswa calon guru, selain menguasai disiplin ilmu jurusan, kita juga dituntut untuk memiliki kemampuan pedagogik. Oleh karena itu, jangan menyepelekan mata kuliah pendidikan dan gunakan kesempatan presentasi dan diskusi kelas sebagai wahana untuk mengasah kemampuan berkomunikasi. Baik, sekian presentasi artikel ilmiah saya. Terlebih terkurang, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.